Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kita kali ini kita akan menggunakan salah satu package yang bisa kita gunakan untuk memantau kerja dari aplikasi Laravel kita, dan ini kita jalankan di mode development teman-teman ya. Nama dari package-nya adalah Laravel Debug Bar ya. Link menuju ke Laravel Debug Bar sudah saya siapkan di bagian deskripsi, silahkan teman-teman bisa lihat ya. Nah, nanti hasilnya ketika kita menggunakan dari Laravel Debug Bar ini, maka di bagian bawah dari aplikasi kita akan muncul beberapa tab seperti ini ya. Ada message, timeline, exception, sampai dengan request. Nah, mari yang pertama kita coba install terlebih dahulu dari Laravel Debug Bar ini di project kita. Nah, untuk melakukan proses instalasi dari paket ini, coba kita lihat di bagian bawah, di bagian installation ya. Nah, di bagian installation yang kita perlu jalankan adalah perintah composer require berry vdh Laravel Debug Bar, kemudian di bagian mode dev ya. Ini akan saya copy saja, kemudian saya akan jalankan di bagian VS Code saya di bagian terminal. Saya tinggal klik kanan saja, kemudian kita enter. Nanti dia akan melakukan proses download ya dari package Laravel Debug Bar ini, kemudian akan langsung diikutkan di project Laravel yang kita punya. Sehingga silahkan dijalankan. Kemudian silahkan ditunggu sampai dengan selesai. Oke, proses instalasi dari Laravel Debug Bar sudah. Coba di sini saya clear screen dulu. Saya CLS. Kemudian coba kita lihat lagi di bagian dokumentasi Laravel Debug Bar ini. Setelah kita lakukan proses instalasi tadi, coba kita scroll ke bagian bawah. Di sini dia meminta kita untuk memasukkan berry vdh Debug Bar Service Provider ini di bagian file app.php kita, di bagian folder config ya. Kemudian kita masukkan ke bagian service provider ini. Coba kita cari ya di bagian VS Code saya Ctrl P. Kemudian saya masukkan app.php. Oke, kemudian kita coba cari di bagian provider. Silahkan di search saja provider teman-teman ya. Di search di bagian provider. Coba saya close saja. Kemudian di bagian provider kita perlu tambahkan baris tadi yang sudah disampaikan di bagian deskripsi. Saya letakkan di bagian bawah saja. Nah, ini saya copy. Ya, saya Ctrl C. Kemudian saya masukkan di bagian bawahnya. Saya Ctrl S. Oke, sudah satu langkah. Kemudian kita masuk ke langkah yang berikutnya. Setelah kita masukkan untuk di bagian service provider class, kemudian coba kita scroll ke bagian bawah lagi untuk melihat bahwa di sana dia memerintahkan kita untuk menjalankan PHP Artisan Vendor Publish ini di bagian terminal kita ya. Di sini saya copy saja. Kemudian saya buka VS Code yang saya miliki, saya buka terminalnya lagi. Kemudian saya klik kanan sehingga dia akan melakukan publish ya dari provider service provider berry vdh Debug Bar ini ya. Tinggal kemudian saya enter saja. Maka dia akan melakukan ya publish dari berry vdh Debug Bar yang kita punya ini. Setelahnya saya clear screen dulu. Kemudian coba kita lihat apa saja yang dimiliki oleh Laravel Debug Bar ini di bagian dokumentasi. Setelah kita melakukan banyak hal tadi, maka selanjutnya kita bisa langsung gunakan dari Laravel Debug Bar ini di project kita. Harusnya sekarang kalau misalnya kita buka untuk project Laravel kita, maka di bagian bawahnya harusnya sudah ada tambahan tab ya di bagian bawahnya. Coba saya buka terlebih dahulu, local hotspotnya 8000 untuk membuka aplikasi Laravel yang saya punya. Di sini saya sudah menjalankan untuk PHP Artisan Serve yang saya miliki. Kemudian kalau misalnya kita buka di bagian bawah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Akan ada tampilan di bagian bawahnya di mana kita bisa lihat informasi yang dimiliki dari project kita. Ada message-nya, ada timeline-nya, exception-nya ya, kemudian sampai dengan request. Nah, kita akan masuk yang pertama di bagian message ya, sesuai dengan yang ada di bagian tutorial di bagian GitHub-nya ya. Nah, di sini kalau kita akan memberikan info ya, kita tinggal panggil debug bar info, kemudian isi dari infonya. Begitu juga ada error, ada warning, kemudian ada add message ya. Ini coba saya copy dulu semuanya atau coba kita masukkan salah satu dulu ya dengan menggunakan debug bar ini. Nah, coba di sini saya akan masukkan di bagian root saja ya. Saya akan Ctrl P, kemudian saya cari web.php. Saya akan masukkan di bagian root saja. Di sini saya akan tambahkan untuk memanggil dari debug bar tadi. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan debug bar ya.
Kemudian kalau muncul tampilan banyak seperti ini ya, dipilih yang mengarah ke bagian Berry VDH tadi ya. Karena di sini ada beberapa pilihan ya, silahkan dipilih sesuai dengan yang dimiliki oleh Berry VDH tadi. Nah, di tempat saya maka tampilannya di bagian paling atas. Nah, kalau teman-teman belum muncul tampilan seperti ini, bisa jadi teman-teman belum install salah satu ekstensi yang sangat mempermudah kita ketika proses pengembangan PHP ya, termasuk Laravel ini. Nama ekstensinya adalah PHP Inteleven. Silahkan dicari di bagian extension, kemudian silahkan diinstal, kemudian di-enable ya. Saya pilih yang di bagian debug bar ini, saya klik saja. Maka di bagian atas nanti sudah akan ditambahkan ya, use Berry VDH debug bar VSet debug bar. Nah, di bagian paling awal saya akan panggil dengan menggunakan info ya, kemudian saya berikan tulisan misalnya saya adalah info begini. Saya Ctrl S. Kemudian coba kita refresh lagi di bagian browser kita. Coba kita refresh, nanti harusnya di bagian message ini, di bagian bawahnya akan muncul ya, tambah hal infonya. Nah, seperti ini ya, di bagian bawahnya saya adalah info. Dan ini kita bisa masukkan yang lain ya, seperti di bagian contohnya ada error, warning, add message. Coba saya masukkan semuanya sekalian saja, saya Ctrl C. Kemudian saya masukkan di bagian bawahnya dari info ini. Saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh lagi. Di bagian Laravel saya, nanti harusnya akan ada tambahan info di bagian bawahnya dari info ini. Ada warningnya, kemudian ada errornya, kemudian ada another message-nya ya, seperti ini ada info, error, watch out, kemudian ada another message. Sekarang coba kita lihat lagi di bagian dokumentasi setelah kita masukkan di bagian info, kita masuk ke bagian exception ya. Coba saya akan masukkan ini, saya Ctrl C. Kemudian saya akan masukkan di bagian dokumentasi, di bagian routing ini. Saya hilangkan, saya gantikan dengan ini. Kemudian di bagian exception ini misalnya saya akan tuliskan bukan throw new exception ya. Misalnya saya akan lakukan hal yang lain. Misalnya saya panggil saja file get contents. Kemudian kalau kita menggunakan file get content, biasanya kan di dalam file get content kita masukkan alamat website tertentu ya. Misalnya di sini saya masukkan XXX begini saja, saya Ctrl S. Harusnya dia akan menampilkan untuk errornya. Karena proses ketika kita menggunakan try catch, di bagian dalam dari try, dia akan dicoba dijalankan terlebih dahulu. Kalau misalnya gagal, dia akan memunculkan untuk bagian exception-nya. Nah, kebetulan di bagian dalam dari exception, kita keluarkan perintahnya dengan menggunakan debug bar. Sehingga tampilannya nanti dia akan muncul di bagian debug bar. Coba saya refresh. Nanti harusnya dia akan muncul di bagian exception ini ya, karena proses untuk memanggil file get content tadi tidak berhasil ya, seperti ini. Ada di bagian exception. Nah, sehingga akan muncul seperti ini, fail to open stream no such file or directory. Berbeda cerita kalau misalnya di bagian file get content kita masukkan alamat website tertentu yang nyata-nyata aktif ya, atau bisa diakses. Misalnya saya buka alamat website saya di rumahrafif.id, saya Ctrl S. Ini websitenya benar-benar ada. Kalau misalnya teman-teman belum yakin, bisa dicoba sendiri ya. Ini coba saya refresh lagi. Nanti harusnya exception-nya tidak akan tampil karena prosesnya sudah berhasil. Karena websitenya tadi benar-benar ada. Sehingga tidak muncul ya di bagian exception-nya untuk peringatannya tadi. Nah, kemudian setelah di bagian exception, di sini ada views teman-teman ya. Ada views. Kalau kita lihat di views, dia akan menampilkan nama dari blade yang diakses. Nama dari blade yang diakses adalah welcome, di mana filenya menuju ke alamat welcome.blade.php. Dan ini ada link menuju ke bagian dari blade kita, welcome.blade.php. Ini kalau misalnya kita klik, dia akan menuju ke file kita. Tetapi mungkin teman-teman akan berbeda kalau misalnya teman-teman klik. Coba teman-teman lihat di bagian bawah ya. Kalau misalnya ini saya klik, dia akan membuka untuk VS Code saya. Kalau misalnya teman-teman mencoba dan tidak terbuka untuk VS Code-nya, teman-teman perlu lihat di bagian setting dari debug bar ini. Silahkan dibuka untuk bagian VS Code-nya. Kemudian silahkan di Ctrl P. Ya. Kemudian silahkan dicari namanya debug bar. Ya, debug bar menuju ke bagian folder config ya. Nah, di sana akan ada pilihannya editor yang teman-teman gunakan.
Kalau misalnya teman-teman menggunakan PHP Storm misalnya, atau menggunakan Atom misalnya, atau Nova dan sebagainya, silahkan diganti. Kalau misalnya saya menggunakan PHP Storm, maka di sini saya gunakan ya PHP Storm, ya, seperti yang di bagian dalamnya ini ya, ada PHP Storm, ada VS Code, ada Atom, ada Nova, ada Sublime ya. Karena di sini saya menggunakan VS Code, maka di sini saya masukkan VS Code seperti ini. Nah, supaya apa ketika kita masukkan di bagian debug bar ini dengan menggunakan VS Code, maka dia akan membuka, ketika kita membuka di bagian debug bar tadi, dan di bagian bawah kan ada informasi ya, lokasi dari bleed kita. Sehingga nanti kalau misalnya di sini saya klik di bagian well complete ini, ada tanda panahnya di bagian kanan ini. Kalau misalnya saya klik, dia langsung akan memberikan informasi bahwa apakah kita akan membuka untuk VS Code kita. Kalau misalnya saya klik di bagian Open Visual Studio Code, maka dia akan membuka ya untuk file welcome.bleed.php ini. Ya, coba saya klik di bagian yes. Nanti harusnya dia akan membuka seperti ini ya. Dia akan buka file welcome.bleed.php. Di mana file welcome.bleed.php ini akan dibuka sesuai dengan project yang kita gunakan saat ini. Berikutnya mari kita coba lihat lagi selain dari view tadi ya. Coba kita lihat di bagian dokumentasi. Di sana kita juga bisa memanggil untuk model teman-teman ya. Memanggil untuk model juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini saya akan masukkan di bagian get ini. Saya akan akses untuk model yang saya punya. Misalnya saya punya model namanya user. Saya panggil dari new user. New user. Ya, yang mengarah ke app models. Ini saya punya satu buah model. Saya masukkan di sini. Kemudian saya akan panggil untuk datanya. Misalnya saya masukkan user. Kemudian saya panggil all ini. Saya Ctrl S. Sekarang coba kita browse lagi di bagian Laravel debug bar-nya. Saya refresh, nanti harusnya dia akan menampilkan di bagian queries ya. Di bagian queries dia akan menampilkan query apa yang sedang berjalan. Serta di bagian model dia juga akan menampilkan model apa yang dipanggil ya. Saya klik di bagian queries, maka di sana ada query-nya select bintang from user. Kemudian model apa yang dipanggil? Modelnya adalah app model user. Ini kalau misalnya kita menggunakan query yang sederhana tadi. Coba saya berikan where ya di sini. Saya tidak akan panggil dari user all, misalnya saya berikan dari where ya, misalnya menggunakan where, where, kemudian saya akan panggil misalnya untuk email, emailnya adalah muhammad@gmail.com, kemudian saya akan keluarkan sekalian saja dengan menggunakan get. Ya, saya Ctrl S, sekarang coba kita jalankan lagi di Laravel debug bar. Saya coba refresh, nanti harusnya model yang diakses tetap sama, hanya satu saja ya. Modelnya adalah app model user. Tetapi di bagian query dia akan berbeda, karena sekarang tampilannya adalah select bintang from user, where email, isinya adalah muhammad@gmail.com. Kalau misalnya di sini saya akan panggil untuk model yang lain ya. Misalnya saya punya model juga user detail, dia dari user detail. Oke, di sini detail, kemudian saya akan keluarkan untuk datanya, misalnya saya panggil user detail, kita masukkan dengan all, supaya dia menampilkan semua datanya. Kalau saya masukkan seperti ini dan teman-teman sudah mempunyai yang namanya PHP Intelligence, ya, di bagian atas sudah langsung ditambahkan, ya, sehingga akan sangat mempermudah, ya. Sekarang coba kita refresh, nanti harusnya di bagian query dia akan bertambah ya, tidak cuma mengambil dari tabel user saja. Sekarang dia juga mengambil dari tabel user detail. Dan tentunya karena yang diakses adalah dua buah tabel, di bagian model dia juga akan menampilkan dua buah model yang dipanggil. Model user dan juga model user detail. Karena kalau misalnya kita sudah punya untuk debug bar ini, kemudian kita ingin supaya dia tidak ditampilkan misalnya ya. Salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah membuka file .env kita, kemudian kita ubah yang namanya app debug menjadi false ya. Coba saya buka untuk Visual Studio Code-nya, kemudian saya Ctrl P, saya cari yang namanya .env. Saya enter, kemudian kita cari yang namanya app debug ya.
Di sini defaultnya adalah true. Kalau sekarang saya ganti menjadi false, maka nanti debug bar Laravel dia akan dihilangkan atau di-hidden ya. Saya coba refresh. Dari yang sebelumnya adalah tampil di bagian bawahnya. Setelah kita mengubah app debug bar tadi menjadi false, maka sekarang debug bar di bagian Laravel sudah tidak tampil lagi.